Ini adalah patung. Ini dijual berapa Pak gitu? Misal kalau ada teman-teman mau beli, Itu ini besar loh teman-teman. Jadi di sama Pak Gito ini di Lego, maaf Pak, saya kurang agak paham kenapa harus pohon bambu. Memang itu dia menghasilkan tanahnya agak lengket gitu. Kalau yang aluminium ingot itu, yang batangan itu, yang bakalan itu kan keras. ya. Itu ya ada yang bagus, ada yang standar, ada yang jelek. Guys, ketemu saya lagi, Syam Danarta. Moga gak bosen ya. Ini gak apa-apa. Ini teman-teman, saat ini saya mengunjungi di Gunung Sempu. Kali ini saya memilih pengecoran logam aluminium secara tradisional. Sebenarnya saya banyak pilihan sih. Saya waktu itu pengen mengunjungi yang sistem modern atau tradisional. Jadi akhirnya saya memilih memberi keputusan, cobalah kita kunjungi yang tradisional saja. Jadi saat ini kita pengen melihat seperti apa sih usaha pengecoran logam aluminium itu. Kira-kira nanti bisa dilihat sampai selesai aja. Ayo kita samperin pemilik usaha aluminium ini. Ini alamatnya, Rajinan Cor Aluminium Gunung Sempu. Baik, oke teman-teman, kita kunjungi beliau ini. Dah. Oh, ini sekarang saya sudah bertemu dengan Pak Gito selaku pemilik dari Cor Aluminium. Namanya perusahaan apa Pak ini? Nama perusahaannya ini apa? Cuma GT Cor Aluminium gitu. GT. Iya. Kepanjangannya apa itu Pak? GT itu. Gitu. Oh Pak Gito. Jadi nama beliau sendiri. Iya. Disingkat menjadi GT atau bahasa Inggrisnya GT. Iya Pak, ini makasih Pak boleh berkunjung di ruang usahanya Bapak ini. Ini sejarah Pak Gito dulu awal berdirinya bagaimana? Kok Pak Gito ingin berkarir di dunia cor aluminium ini, ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya ini saya kan cuma melanjutkan orang tua saya dulu. Oh, dari orang tua? Turun temurun gitu. Turun temurun. Iya. Bapak dalam arti tahun berapa Bapak ingin mengikuti jejak orang tua? Memulai ingin? Kalau memulainya, Ya. memulainya itu kira-kira udah 20 tahun lebih. 20 tahun lagi? Berarti sekarang 2020, 21 ya? Berarti tahun 1990-an? Iya, tapi saya belajar masih kecil. Ya. Sejak SD itu sudah mulai belajar. Kalau pulang sekolah ngikut Ya. latihan gitu. Jadi, bantu ayah. Bantu gitu ya. Cuman untuk berkeputusan akhirnya terjun totalitas di aluminium tahun 90-an ya? Ya, sudah 20 tahunan. 20 tahunan Iya, kira-kira itu. Ya belum lama juga ya. Iya, lama. Ya. Ya. Nah, itu perjalanan Bapak belajar dari orang tua ya. Permisi, non sewu, Bapak masih ada atau sudah? Sudah. Enggak ada, sudah meninggal semua, ibu sudah meninggal. Iya. Berarti itu waktu itu Pak Gito belajar dari Bapak J. Waktu itu Bapak ada berapa karyawan waktu itu dulu? Orang tua Pak Gito ada berapa karyawan? Atau hanya dikerjakan sendiri? Dikerjakan? Ada berapa karyawan waktu itu? Dulu? Ya. Atau saya sendiri? Sewaktu masih Bapak, sebelum Bapak itu? Itu ada 4, cuma 4 karyawannya. Di tempat ini juga Pak? Di Gunung Sempu ini juga? Enggak, dulu orang tua saya. Kalau saya sendiri cuma saya kerjakan sendiri. Jadi nanti kalau umpama ada pesanan banyak ya nanti saya cuma cari karyawan dari musiman gitu. Enggak terus kesini dulu terus enggak. Jadi kalau tiap harinya itu saya sendiri. Nanti kalau cuma ada pesanan banyak baru ambil karyawan gitu. Enggak, ini pertanyaannya memang tadi secara nggak langsung Pak Gito menyebut karyawannya serabutan ya. Cuman ini kembali saya tanyakan Pak, dulu orang tua Bapak di sini dulu juga atau enggak di Gunung Sempu ini?
memulai karirnya orang tua Pak Gito? Bukan di Gunung Sempu ini? Enggak, di Umbulharjo. Umbulharjo. Oh. Di Umbulharjo, Tungkak Soro Sudan. Kemudian Bapak memulai startnya di Gunung Sempu ini. Saya sendiri, iya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Gito tadi yang tentang karyawan serabutan tadi, itu hanya ibaratnya freelance ya, freelance hanya kalau misal ada orderan banyak, Pak Gito baru memanggil saya ya. Jadi selama ini Pak Gito mengerjakan sendiri. Kalau mampu saya kerjakan sendiri ya saya enggak ambil gitu. Ya. Jadi walaupun pesanannya itu agak banyak itu. Ya. Cuma kalau sudah kewalahan, baru ada serabutan. Iya. Itu yang serabutan atau freelance tadi sudah mempunyai kemampuan untuk cor aluminium itu? Yang serabutan? Ya. Atau hanya membantu dalam hal yang hanya membantu dalam atau ngikir, grinder gitu. Oh ya, yang dikikir, dipoles itu ya. Gitu. Cuman kalau tadi pengecoran masih Pak sendiri ya? Kalau pengecoran tetap saya. Baik. Pengecoran sama nyetak itu ya. Saya sendiri. Ya. Order terbesar yang pernah Pak Gito terima apa ya? Yang pesanan terbesar? Ya macam-macam ya. Ada yang berkesan lah, yang mungkin Bapak berkesan di Bapak. Berkesan di Bapak. Yang berkesan. Ya. Yang berkesan itu cuma patung seperti itu. Oh ya. Nanti kita lihat ya patungnya seperti apa, tapi ini lebih ke Pak Gito. Baik. Kemudian ini cahayanya mungkin kurang terang ya. Mungkin saya harus bantu gini. Ini juga karyanya Pak Gito ya? Itu kan tanah liat terus saya rangkai-rangkai gitu. Baik, ini kita sekarang lihat sampel-sampel pekerjaannya Pak Gito ya, sudah dikerjakan. Boleh kita lihat Pak ya? Oke teman-teman, seperti ini kira-kira. Ini yang pot. Ini saya bantu dengan teknologi canggih dengan HP. Kira-kira seperti ini potnya ini. Ini cor aluminium ya Pak ya? Iya. Ini plating atau cat? Di cat atau plating Pak? Itu saya cat. Oh di cat ya? Oh ya cat biasa. Ini seperti ini kira-kira. Oh teman-teman gelap. Kemudian ini yang ya itu semua itu sama ya. Ini juga aluminium Pak ya? Iya itu. Ini cat juga ya? Ini itu tempat buah itu. Yang ini tempat buah aluminium juga. Ini hanya dipoles ya Pak ya? Iya nanti dipoles itu. Dulu sudah dipoles tapi udah lentur. Nah ini yang Pak Gito sebut tadi kayak yang paling berkesan di Bapak ya. Ini adalah patung. Jadi ini tidak di finishing ya, memang sengaja dibuat kasar ini kalau untuk elementer gitu Pak? Kalau dipesan nanti di finishing dihalusin. Tapi ini memang tidak di finishing karena berupa karya ya? Iya. Ya seperti ini kira. Ini yang pesanan Pak Gito yang tadi Pak Gito sebut berkesan ya. Ini untuk patung. Ini aluminium dengan finishing cat warna perunggu ya Pak ya? Tembaga. Tembaga. Ya ini patung Buddha. Oke, kemudian yang ini aluminium juga ya. Jadi oke, untuk finishingnya untuk aluminium ada banyak macam ya Pak, hanya dipoles, kemudian dicat, ya, poles sama cat. Poles, cat, kemudian plating itu vendor lain ya Pak ya? Lainnya nggak ada. Lah ya, plating maksudnya plating dilempar ya? Iya. Jadi kalau teman-teman misalnya untuk aluminium itu sebenarnya bisa di plating. Plating itu proses pelapisan logam yang diwarna emas, perak, perunggu itu bisa, tapi dilempar, tidak di tempat Pak Gito. Jadi Pak Gito ini hanya menerima finishing poles dan cat ya Pak ya? Iya. Jadi untuk poles itu contohnya seperti ini, hanya seperti ini dipoles. Iya kan itu sudah. Ya ini dipoles. Cuman yang belum dipoles tuh contohnya seperti ini. Ini masih kasar ya Pak ya? Ini masih kasar seperti ini. Cuman kalau ini berupa karya,
Jadi memang sengaja tidak dipoles ya Pak ya, karena berupa karya ya. Oke, siap. Ini lampu-lampu Pak Gito. Ini antik ya Pak ya, antik look ya, masih terlihat antik ya. Ya. Ini dijual berapa Pak Gito? Misal kalau ada teman-teman mau beli, itu satu. Harganya 1 juta. 1 juta segini. Oh, kelihatan ya. Dan kemudian ini lampu, oh ini hiasan lampu ya Pak. Kemudian ini harga berapa Pak kalau sudah dijual? 650.000. Bagus loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli atau menjual kembali lampu antik ini dengan bahan aluminium ya Pak ya? Iya. Ini seharga, ini berapa tadi? 600 ya? Berapa tadi? 600 ya? 600.000 Pak? Berapa tadi? Saya lupa. Harganya iya, apa? Harganya berapa tadi? 650. Oh, 650. Kemudian yang itu 1 juta. 1 juta, ini 1 juta rupiah. Baik Pak, ini boleh dilihat ruang produksinya seperti apa sih Pak? Boleh? Mari teman-teman. Tempat produksi? Iya. Oh. Tidak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Untuk teman-teman. Baik. Nah ini kalau juga itu 8 juta ya. Itu. Nah ini teman-teman, ini juga ada lampu antik, kelihatan ya. Ini lampu antik ini di Lego sama Pak Gito seharga 8 juta. Ini ukurannya besar Pak ya? Itu cabang 6 itu. Cabang 6 ya. Boleh saya naik boleh, ya boleh. Untuk lihat. Jadi ini motifnya Bapak buat sendiri atau sudah waktu itu sudah ada motifnya kemudian dicetak lagi ya? Ya nanti kalau mentahnya kan seperti tadi itu. Ya mentahnya hanya nanti dicat hitam dulu terus di brom. Ya. Brom kuning. Jadi hanya permainan rangkai ya? Perangkai. Ini besar loh teman-teman. Jadi sama Pak Gito ini di Lego seharga 8 juta. Ini tinggi berapa Pak? Tingginya berapa ya? Tingginya itu 1,5 Pak ya? 1,5 meter? Sama sampai bawah itu, yang kecil itu. Jadi dari bawah sampai atas tuh 1,5 meter, lebarnya kira-kira 1 meter lebihan ya? 1 meter lebih itu ya? 1 meter lebih. Ini cukup besar. Jadi untuk kelas villa atau hotel cukup menarik. Dan ini karya-karya untuk pot-pot. Kalau ini kayu nih. Kalau ini. Baik, siap. Mari kita ke tempat workshopnya. Oh, workshop apa namanya? Ke tempat pengecorannya Pak Gito. Saya lupa Pak Gito ini. Kalau ini 550. Oh, ini teman-teman, ini 550. Ini bagus nih. Udah sekayunya Pak? Hah? Sudah sama kayunya? Belum. Oh, belum sama kayunya. Ini terlihat ada kayunya juga sih, tapi ini kayunya hanya tambahan ya Pak ya? Iya. Jadi 550 itu satu set kanan kiri. Oh, 550 ke kanan kiri? Iya. Kalau semisal sama kayunya berapa Pak? Paling cuma 600. 600 ya, tambah 50.000 sudah kanan kiri ya. Jadi ini 550 kanan kiri satu set. Kalau dengan kayunya 600 itu 600 ya satu set ya. Cukup bagus nih. Nah, lanjut ke tempat pengecoran logam aluminiumnya. Tapi kotor. Ya, ini workshopnya. Hanya gitu. Baik. Kalau mau masuk silakan. Ini nggak masuk Pak ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Permisi. Oke. Kelihatan? Ini yang baru dikerjakan ya? Ini untuk apa nih Pak? Ini itu wheel top mobil Jeep itu loh. Jeep ya? Oh, dari aluminium ya? Tempat pelek itu. Iya. Aluminium. Ini belum, masih fresh keluar dari castingnya Pak ya? Belum di finishing juga belum ya? Belum dihalusin juga. Kemudian ini kayu untuk menahan pasirnya. Itu untuk nyetaknya. Ya.
kotak-kotak itu untuk nyetak. Nah ini Pak, kemudian ini pasirnya ini pasir apa ya kalau boleh tahu Pak ya? Sebentar. Itu dari bawah pohon bambu itu loh. Pohon pasirnya, bambu? tanahnya. Oh jadi ada pohon bambu, bawahnya itu pasirnya. Kenapa begitu Pak? Kenapa harus pohon bambu? Itu kan ada agak peliket tuh. Peliket tuh lengket ya? Agak lengket. Oh, nanti diayak tuh. Oh, maaf Pak, saya kurang agak paham kenapa harus pohon bambu. Memang itu dia menghasilkan tanahnya agak lengket gitu. Tapi kalau terlalu lengket ya enggak bisa. Oh, ini menarik nih. Itu dapat pengetahuan itu dari orang tua Bapak juga? Oh iya ya, jadi misalnya di desa-desa itu ada pohon bambu gitu ya? Ya, bawahnya. Itu bawahnya di akar-akarnya itu diambil? Ya, sekeliling itu. Sekeliling itu? Kan biasanya warnanya agak kuning itu. Ya. Kalau ya masih baru agak kuning. Ya. Tapi kalau udah dipakai lama ya hitam. Oh ya ya ya. Menarik ini, saya malah baru. Jadi Bapak kalau misal hunting tanah ini cari yang ada pohon bambu, kemudian pasirnya itu diambil, kemudian diayak ya, sehalus mungkin ya. Ya ya ya. Cetakannya Pak Gito seperti ini. Itu tungku leburnya Bapak itu tungkunya itu. Tungku lebur ya. Dengan bahan bakar apa Pak? Bapak leburnya? Bahan bakar untuk meleburnya apa Pak? Kayu atau solar? Solar. Oh, dengan solar. Kalau dulu minyak tanah. Iya. Lampu. Ini kita bantu lampu. Itu peleburannya atau smelternya tradisional Pak Gito, masih dengan solar. Namun mohon maaf teman-teman, ini belum bisa mendemokan karena tidak sedang mendemokan peleburannya. Kalau bahasa modernnya smelter. Itu dengan hanya bata saja Pak ya, dikelilingi bata ya? Bata. Jadi ini bata, kemudian solarnya hanya disiramkan sini Pak? Apanya? Solarnya hanya disiramkan sini? Solarnya di sini. Oh, disemprot. Pakai tangki ya, pompa. Oh, dengan sistemnya dipompa gitu ya? Oh, ya ya. Ini sistemnya benar-benar masih tradisional. Berapa jam Pak biasanya? Oh, kok berapa jam? Berapa menit dia melebur aluminium itu? Kalau dari lebur sampai menuangkan, ya, itu 3 jam. Oh, 3 jam? Lama ya Pak ya? Ya lama. Oh, berapa derajat Pak ini nanti? Kalau meleburnya itu 1 jam saja sudah lebur. Sudah itu kira-kira berapa derajat ya kira-kira? Saya kurang tahu. Enggak saya ukur. Wah, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia nanti balik lagi. Oke, siap. Jadi kira-kira workshopnya udah beres? Oh, nanti edit. Ini maaf teman-teman, ini mungkin gelap, jadi mohon pengertiannya karena peralatan kita terlalu canggih dengan teknologi 2021. Jadi untuk misalnya teman-teman ingin memulai usaha pengecoran tradisional, ini yang dibutuhkan adalah pasir ya Pak ya. Tadi dapat ilmu dari Bapak, ternyata dari bawah sekitaran pohon bambu biasa itu Pak ya. Iya, bambu. Dan itu diayak. Saya baru tahu malah, ini menarik. Kemudian alat smelternya atau peleburannya masih sederhana memang dengan bata. Kemudian bahan bakarnya solar tadi ya Pak ya? Ya, solar. Solar dan alat cetakannya ini. Ya. Ya, untuk tutorialnya mungkin di YouTube banyak seperti apa pengecoran logam aluminium itu. Teman-teman bisa searching sendiri. Karena yang saya angkat di sini adalah inspiratif dari Pak Gito ini. Baik Pak. Kita nampaknya boleh dijelaskan lagi Pak kira-kira yang dibutuhkan untuk teman-teman. Apa ya? Misalnya ada teman-teman yang ingin usaha pengecoran aluminium secara tradisional, kira-kira saran Bapak apa Pak ya? Saran saya ya cuma itu. Pertama, ini tadi ya. Pasir. Ya. Sama kotak-kotak. Cetakan itu ya. Cetakan itu, sama tungkunya. Iya. Sama itu tadi ya. Solar untuk semprotnya itu ya. Sama tangkinya itu ya. Tangki solar itu ya.
Kemudian selain itu kan peralatan yang pendukung ya Pak ya, yang membantu. Kemudian di luar itu apa Pak kira-kira? Di luar itu ya kemampuan, skill atau pengalaman atau bagaimana Pak? Ya harus ada itu, ada pengalaman sedikit-sedikit, sudah tahu apanya itu, sudah tahu pengerjaannya gitu, harusnya gitu. Tapi kalau enggak terus asal terus bikin, saya kira nggak bisa. Ya. Harus ada pelatihan dulu gitu. Nah itu dia Pak, misal ada pori-pori terlalu banyak, itu yang masalah itu biasanya di mana Pak? Misal biasanya kalau itu tergantung nanti bahannya ya. Bahannya kalau seperti kampas rem itu ya, kampas rem itu cuma kampas rem tok dilebur itu biasanya banyak pori-porinya. Oh iya ya. Nanti kalau untuk menghilangkan pori-pori itu ya nanti dicampur apa itu, plat aluminium. Plat nomor-nomor itu bisa seperti itu plat nomor dong. Oh ini ya, oh jadi ini dalam karung ini ada, kelihatan nggak teman-teman? Plat karung ini adalah plat aluminium, jadi sebagai bahan tambahan ya. Saat dilebur untuk itu, mengurangi pori-pori. Alasannya kenapa Pak? Alasannya kenapa Pak? Kenapa harus dicampur? Kan sudah ada logam ingot aluminium itu ya? Iya. Terus kenapa harus dicampur plat itu, kenapa Pak? Ya itu untuk mengurangi untuk mengurangi pori-pori. Pori-pori aluminiumnya itu kan biasanya kalau dipoles ada kropos atau apa ya? Hitam-hitam pori-pori itu. Oh iya. Itu dia Pak. Cuman ya saya bingung, kenapa kok bisa begitu ya? Iya. Kenapa harus dengan plat itu, tidak material lain? Alasan Bapak kenapa ya? Alasannya kan bahan bakunya beda. Oh. Kalau plat itu kan lebih lembek. Ya. Iya, lebih lembek, lentur. Kalau yang aluminium ingot itu, yang batangan itu? Yang batangan itu kan keras. Iya. Itu ya ada yang bagus, ada yang standar, ada yang jelek. Itu nanti kalau yang jelek itu ya itu dikasih rosokan itu atau panci-panci itu bisa. Oh iya. Nanti bisa pori-porinya nggak ada. Untuk perbandingannya dalam arti 1:2 itu ya perkiraan ya, hanya kira-kira ya Pak ya. Itu jam terbang ya kalau itu ya. Ya umpama yang seperti kampas rem itu ya, kampas rem itu 1 kilo. Oh ini kampas rem ini seperti ini, kampas rem seperti ini. Ini kampas motor ya. Ini 1 kilo. Itu 1 kilo nanti perbandingannya ya platnya nomor itu setengah kilo gitu ya. Oh berarti 1:2 ya. Oh ya. Nah, mau dikasih itu lebih banyak juga lebih bagus. Oh malah lebih bagus. Tapi kan untuk standar sudah baik gitu ya kan cuma 1:2 itu tadi. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya dikasih itu lebih banyak gitu. Kalau 1:1 lebih. Cuman harganya memang lebih mahal ya. Aluminium plat itu ya. Itu lebih mahal. Oh ya. Baik. Ya, Pak. Sudah kita keluar Pak. Ya, baik. Monggo Pak, monggo. Ini stang-stang motor. Ya sebentar. Ini stang motor yang Bapak cor ya? Iya. Bapak baru cor ini. Dirangkai dulu ini. Yang bisa dirangkai. Oh ya kira-kira seperti itu ya. Ini dia gini. Oh ya. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Ini dari Wonosari biasanya. Wonosari. Oh. Ternyata masih banyak juga pesanan untuk onderdil kendaraan bermotor secara tradisional ya Pak ya? Iya macam-macam, ya? mesin atau masih ada ya? Bikin. Pak yang ingin disampaikan untuk teman-teman kira-kira, misal ada yang mau ikutin usaha Bapak atau malah mau pesan kira-kira? Saya kira nggak ada ya? Itu. Atau mungkin saya ganti pertanyaan lagi aja. Misal ada klien yang datang, apa yang harus dilakukan pertama kali? Misal
ingin pesan kepada Bapak? Gimana? Misal ada klien, tamu datang, ingin pesan kepada Bapak, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau yang saya lakukan pertama kali, maksudnya tamunya, Pak? Tamunya. Tamunya harus bagaimana? Bawa model atau konsultasinya bagaimana, Pak? Konsultasi kepada Bapak harus gimana? Semisal saya datang, permisi Pak, saya mau pesan, bukan ya, mau mengecor logam dengan material aluminium, misalnya lampu gitu, model baru, itu saya harus bagaimana, Pak? Ya harus masternya gimana? Master itu modelnya ya, modelnya, bentuknya ya. Itu kan lain-lain toh. Lebih baik saya bawa masternya sendiri ya. Masternya. Kalau misal saya tidak membawa masternya sendiri, kalau cuma seperti gambar, ya, nggak bawa master ya nanti saya nggak bisa. Ya, hanya berarti lebih baik saya membawa masternya sendiri ya. Dalam arti masternya nanti kemudian di protolin itu bahasa Indonesianya apa ya, protolin ya, dicopot satu-satu ya. Iya. Kemudian dicetak ke itu, kemudian dicor gitu ya. Bentuknya seperti ini, bisa dicetak atau enggak gitu. Kemudian dirangkai gitu ya. Cuman kalau misal stang bermotor ini sama juga ya, harus ada masternya. Ini juga ada masternya. Beli di pasaran yang sudah jadi. Ya gitu. Jadi beli di pasaran yang sudah jadi, tinggal dicor ya. Sudah ada masternya ya. Nah, misalnya seperti ini merek sih, tapi ya nggak apa-apa. Ini sudah jadi teman-teman bawa ini namanya apa ya? Blok mesin ya Pak ya? Ini namanya blok mesin ya? Ini? Iya. Ini aluminium lah. Aluminium. Enggak, maksudnya untuk mesin bermotor ya. Yamaha RX. Jadi teman-teman bawa ini terus dipasrahkan kepada Pak Gito. Pak, saya mau cari ini begitu ya. Kira-kira seperti itu Pak ya. Seperti itu. Ya. Baik, siap. Saya kira cukup Pak. Nanti saya terlalu mengganggu Bapak. Baik Kak, ini semoga video ini bisa menginspirasi banyak orang ya Pak ya. Iya. Dengan usaha Pak Gito ini ya, pengecoran aluminium secara tradisional ini. Iya. Baik, siap Pak Gito. Terima kasih. Ini nampaknya harus kita akhiri Pak. Oh iya, belum selesai Pak. Ya semoga menginspirasi banyak orang Pak ya. Baik Pak, makasih Pak Gito ya. Monggo.